Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tetap bersama kami Evan Understand. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba lagi ya memperbaiki shockbreaker. Yang mana shockbreaker ini shockbreaker gas, kita jadikan sistem shockbreaker sistem oli standar. Nah, alhamdulillah, kebetulan juga ini shockbreaker ini datangnya dari Bapak Nurdin yang dari kota Depok ya bos ya. Nah, dan ini shockbreaker, kebetulan shockbreakernya mobil Captiva yang bagian belakang bos ya. Nah, ini Pak Nurdin ini ingin membuktikan apa shockbreaker belakang ini bisa diperbaiki apa enggak gitu ya. Nah, saya mohon doanya juga, semoga kali ini saya bisa sukses dan berhasil untuk memperbaiki shockbreaker ini dengan baik dan benar. Oke. Namun sedikit di sini akan kami jelaskan bagaimana cara memproses shockbreaker yang dari gas menjadi oli standar. Yang pertama poinnya itu bos ya. Nah, kenapa? Karena kebanyakan untuk shockbreaker kali ini itu sebagian besar sudah sistem gas, sedangkan untuk oli spare partnya yang dikeluarkan itu masih oli standar. Nah, ketika saya akan memperbaiki ini sistem gas lagi, itu kita kesulitannya tidak mempunyai oli gas ya. Nah, itu yang pertama itu. Yang kedua, di sini akan kita pakai sistem buka keling, yang mana kelingan atas ini nanti kita buka bos ya. Namun untuk membukanya saya pikir ini sangat berat bos ya, karena ini tebal. Jadi kita akan memotongnya bagian atas, tapi nanti tetap sistem scaling gitu ya. Nah, bagaimana untuk kejelasan tutorial ini? Untuk itu simak terus video ini sampai selesai. Oke? Nah, seperti ini ya bos ya. Ketika kita sudah potong dan kita buka untuk semua komponen-komponen shockbreaker ini, ternyata isinya seperti ini bos. Nah, ini sistemnya double clap ya. Nah, ini ketika kita sudah buka, maka ini ada beberapa bumbungan yang fungsinya juga untuk menopang shockbreaker itu suspensinya agak keras sedikit gitu ya bos ya. Nah, selain itu di asnya ini bos ya, ini juga double clap bos ya. Nah, ini. Nah, ini jadi seperti ini bos ya. Ini masuk di bumbungannya gini. Sayang sekali ketika kita buka, ternyata untuk klep double-nya ini sudah rusak bos ya. Nah, di sini ada beberapa komponen termasuk o-ring sama pegas kecil. Nah, ini mainnya di sini. Baru ditutup gini bos ya. Nah, ini. Nah, ini memang untuk pengaturan untuk gas. Jadi ketika ditekan itu akan kembalinya akan semakin cepat gitu ya bos ya. Sayang sekali ini rusak bos. Jadi kali ini kita akan kalau untuk memperbaiki ini sangatlah tidak mungkin bos ya. Ini karena sudah patah, sudah pecah ya bos ya, sudah pecah, dan untuk bikin ini sangat sulit. Jadi kita akan memodif dengan cara ini. Saya tadi coba bos ya mencari beberapa persamaan untuk klep pada bumbungannya. Kita sudah memotong beberapa shockbreaker ini ya, yang bumbungannya hampir menyamakan untuk diameternya. Ternyata sangat sulit bos, tidak ada yang tidak ada yang pas. Nah, ini tidak ada yang pas. Jadi kita akan memodifnya, nanti akan mencari terlebih dahulu untuk klep-klepnya yang pas dengan bumbungan persininnya atau bawaannya bos ya. Nah,
seperti itu. Oke, mungkin seperti itu dulu. Nanti kita sambung ketika sudah menemukan klep untuk bersamanya. Oke, lanjut. Kita sambung lagi ya bos ya. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan klep persamaan untuk shockbreaker Captiva ini yang belakang bos ya. Ini kita mendapatkan klepnya itu kita pakai punya mobil Zebra atau Espas yang depan ya bos ya. Nah di sini sebelumnya akan kita jelaskan bahwasanya untuk klepnya ini tidak sepenuhnya persis masuk atau sama diameternya dengan bumbungan yang orisinilnya ini bos ya. Nah, jadi kita akan motongnya dan akan membobot sedikit supaya diameternya sama dengan bumbungan yang orinya. Nah untuk menyingkat waktu kita akan memprosesnya untuk memotong klep ini. Habis itu kita akan membobot diameternya supaya masuk gitu bos ya. Oke, kita langsung aja bos. Nah kita potong setebal ini bos ya. Nah habis itu kita langsung ke mesin bubut untuk membubutnya supaya masuk ke bumbungan orinya. Oke, langsung. Oke, ini ya bos ya hasil bubutnya, dan ini tinggal ngepres aja gini bos ya. Nah, habis itu kita press. Oke, kita press dulu bos. Oke, sudah selesai bos. Nah setelah seperti ini kita langsung akan mengisi untuk olinya. Namun sebelum kita mengisi oli, di sini akan kita jelaskan lagi apa saja yang kita ganti bos ya, atau kita modif apanya. Nah di sini bos ya, yang jelas untuk klep orinya kita sudah ganti dengan klep persamaan tadi ya bos ya. Nah yang pertama itu. Kemudian untuk sistem-sistem klep yang di dalam bumbungan maupun klep-klep double itu kita modif. Yang tadinya ini kita tidak bolong, karetnya ini kita utuh ya. Untuk karetnya kita bolongin ya bos ya. Nah kita lubangin seperti ini, kita lubangin. Nah untuk bumbungan dalamnya juga ini sebagai pelurusnya itu juga kita bolongin juga. Nah seperti ini bos ya. Nah untuk bolongin ini untuk diameter untuk bolongnya atau bornya terserah bos ya. Nah kemudian nah ini seal tambahan sekaligus ini adalah pelurus untuk as soknya. Karena kenapa? Karena ini langsung, jadi tidak ada untuk batas stopernya bos ya. Nah untuk asnya ini tidak ada batas untuk stopernya. Jadi ini langsung gini bos ya, full. Ketika full ini kemungkinan, ketika full di sini bos ya, ini kemungkinan kocak itu pasti ada. Nah, oke kita langsung aja untuk pengisian olinya bos ya. Nah ini bos ya, sebelum pengisian kita sebelumnya sudah mengembalikan seperti aslinya. Nah itu bos ya. Kayak karet-karetnya seperti yang saya jelaskan tadi, ini sebenarnya tidak bolong. Ini kita bolongin sendiri ya bos ya, dengan modif-modif seperti ini. Oke, langsung kita pasang. Nah ini pemasangannya sangat sulit juga ya bos ya, perlu ketelatenan.
Nah, setelah sudah masuk untuk bumbungan pelurusnya, kita baru memasukkan bumbungan pokoknya. Namun sebelumnya kita masukkan oli sebagai pengisian oli supaya penuh nanti bos ya. Nah, oke, habis itu bumbungan inti kita masukkan. Nah, kemudian kita isi lagi bos ya. Sampai benar-benar penuh. Nah, setelah itu kita masukkan asoknya, tekan sampai penuh, full ke bawah, mentok. Habis itu karena itu masih kurang, kita tambah. Nah, oke, dikocok-kocok dulu mas, biar merata mas olinya mas. Oke, biar ngisi yang tadi pori-pori yang kita bor-bor tadi ya. Oke, kocok lagi. Nah, biar benar-benar vakum ya bos ya, benar-benar terisi semua untuk olinya. Nah, ini paling tidak kalau bumbungan besar ini isinya hampir 2 botol. Oke. Nah, ini mudah-mudahan request Bapak Nurdin sukses ya Pak ya. Nah, gitu. Oke. Kurang sedikit itu mas, tambah lagi mas, sedikit lagi mas. Ya. Oke dah. Kita masukkan untuk sil-sil dan klep-klep yang bawaannya bos ya. Nah, tetap untuk sil dan klep-klep atasnya itu kita tetap orinya kita pasang. Kemudian kita untuk menariknya dulu sebelum memasang klep atasnya bos ya. Supaya lihat vakumnya oli itu benar-benar pas apa belum bos ya. Nah itu. Oke, kita buka lagi. Setelah itu baru kita masukkan klep atas, sekaligus itu pelurusnya ya bos ya. Nah oke, kita masukkan untuk klep-klepnya. Nah oke, boleh dikancing dulu mas 2. Nah habis itu kita coba untuk suspensinya benar-benar vakum apa enggak ya. Oke, kita kancing dulu bos ya. Nah muter dah mas, enggak apa mas. muter. Oke, ini kerja santai tapi serius ya bos ya. Nah, oke, kita coba dulu. Gimana mas? Nah ini alhamdulillah untuk tekanannya mantap, sudah mantap bos ya. Cuma ini bos ya, kenapa saya inisiatif membuat tambahan seal dan klep untuk pelurusnya. Nah ini bos ya. Nah itu, nah karena ini bos, ketika kita kocak untuk asnya itu sudah terindikasi kocak bos ya. Coba mas, kocak mas. Lah itu bos ya. Nah jadi kemungkinan besar ketika dipasang nanti bisa bunyi, bukan bunyi suspensinya tapi bunyi karena kekocakan asnya. Jadi kita berinisiatif untuk membuat pelurus sekaligus menambah untuk silnya supaya lebih kuat dan mantap. Oke, kalau sudah beres mas bisa dikeling full ya. Oke, biar dikeling dulu. Untuk pengelingannya sama bos ya, dengan proses-proses shock breaker yang lain
seperti yang kita tutorialkan sebelumnya di video-video sebelumnya bos ya. Oke mas, sambil lalu sampean keling mas. Dalam proses pengelingan ini juga hati-hati ya bos ya, karena usahakan sebelum dikeling full seperti ini, usahakan as sok itu posisi di atas biar udaranya itu benar-benar vakum. Nah ini bos ya, hasil pengelingannya alhamdulillah sudah beres, dan hasilnya alhamdulillah benar-benar maknyus. Oke, kita tes untuk kebocorannya bos ya. Nah oke, tekan, alhamdulillah ternyata tidak ada kebocoran bos. Dan gimana mas? Mantap. Mantap. Oke, sebelum kita finishing kita cek dulu, kita main-mainkan untuk sistem suspensinya, kita cek dulu supaya lebih mantap. Setelah selesai baru kita masukkan seal tambahan tadi ya bos ya, sekaligus pelurusnya. Nah ini dia agak sepan gitu bos ya. Nah ini menjaga kemungkinan. Coba mas, ini tak tahan sedikit, sampean kocak sedikit mas. Gimana mas? Mantap. Wah mantap. Ini sebelum kita proses untuk pematriannya, kita patri aja bos ya. Oke. Dan alhamdulillah untuk satunya juga kita sudah proses ya bos ya sebelumnya. Dan ini dan hasilnya sama. Bisa sampean buka dulu mas untuk tambahan silnya. Boleh dimainkan di bawah mas. Boleh dimainkan silnya, sampean bawa ke atas full. Oke, sampean mainkan. Nah itu kocak bos ya. Oke, coba sampean mainkan mas, sama hendak suspensinya ya. Oke, usahakan mentok aja mas, bisa kembali sendiri enggak. Wah ini sudah, tadi kita sudah coba-coba, akhirnya ada sedikit gasnya sudah mulai main bos ya. Nah itu sedikit-sedikit sudah mulai main bos ya. Oke mas, seperti itu bos ya untuk hasil perbaikan kali ini. Nah ini bos ya untuk hasilnya seperti ini, dan alhamdulillah mantap. Nah ini request yang dipesan oleh Pak Nurdin, alhamdulillah ternyata jawabannya kena pak ya. Jadi perbaikan shockbreaker belakang punya Captiva itu masih bisa diperbaiki, walaupun sedikit membuat pusing. Membuat pusing pak, karena kalau tidak jeli dengan sistem-sistem yang ada di sini itu tidak mau lagi menyervis shock ini pak, karena benar-benar bikin orang pusing. Oke Pak Nurdin, jadi jawabannya itu shock belakang punya Captiva itu masih bisa diperbaiki, seperti itu pak ya. Dan alhamdulillah semoga hasil perbaikan kali ini bermanfaat, awet dan juga berkah. Mungkin seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf, dan kami akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.